mengenali gagal ginjal kronik? Apa itu gagal ginjal kronik? Gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronik adalah gangguan pada fungsi ginjal yang progresif atau dapat memburuk dan irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula, yang disebabkan karena kegagalan organ ginjal untuk menjalankan fungsi ekskresi, yaitu mempertahankan keseimbangan metabolik cairan dan elektrolit. Lalu, apa sih faktor penyebabnya? Yang pertama yaitu karena penyakit kardiovaskular atau karena penyakit jantung, seperti hipotensi ataupun hipertensi. Hal ini dapat mempengaruhi karena curah jantung sehingga mengakibatkan fungsi ginjal menjadi terganggu. Pada orang yang memiliki riwayat hipotensi, memiliki resiko terjadinya hipoperfusi atau berkurangnya aliran darah ke jaringan atau organ, serta penurunan aliran darah yang disaring oleh ginjal menyebabkan ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Lalu, orang dengan riwayat hipertensi juga memiliki peluang yang sangat besar untuk mengalami gagal ginjal kronis. Hal ini terjadi karena tekanan darah yang terlalu tinggi tidak terkontrol dapat menyebabkan arteri di sekitar ginjal mengalami kerusakan akibat penyempitan, kelemahan, hingga pengerasan dinding arteri. Lalu, arteri yang rusak ini tidak mampu memberikan cukup darah ke jaringan ginjal sehingga terjadi kerusakan pada ginjal. Yang kedua yaitu karena penyakit diabetes mellitus. Hal ini merupakan penyakit yang paling sering menjadi penyebab gagal ginjal kronik, baik pada usia muda hingga lansia. Nah, hal ini juga disebabkan karena gula darah yang tinggi akibat penyakit diabetes menyebabkan pembuluh darah dan nefron pada ginjal mengalami penebalan dan perubahan struktur sehingga dapat mengganggu proses filtrasi yang berujung pada kurang maksimalnya organ ginjal dalam menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, karena penyakit perkemihan. Penyakit pada organ perkemihan seperti pyelonefritis atau kista ginjal. Pyelonefritis merupakan salah satu jenis dari infeksi saluran kemih yang umumnya dimulai dari saluran kemih seperti kandung kemih ataupun uretra dan menyebar ke salah satu atau kedua ginjal. Pyelonefritis biasa disebabkan oleh infeksi bakteri dari ginjal yang telah mengalami kerusakan akibat hidronefrosis atau penumpukan urin pada ginjal, sehingga menyebabkan terjadinya kehilangan fungsi pendukung dari jaringan ginjal yang berujung pada terjadinya gagal ginjal. Yang kedua yaitu kista ginjal. Merupakan keadaan di mana jaringan ginjal yaitu korteks dan medula ginjal dipenuhi dengan kista besar berdinding tipis yang dapat membesar dan menghancurkan jaringan di sekitarnya, yang akibatnya adanya kompresi. Kista tersebut dapat berisi cairan, darah, maupun nanah yang dapat menimbulkan infeksi pada ginjal. Penyakit kista ginjal merupakan penyakit yang dapat diturunkan ke generasi selanjutnya, sehingga dapat mengancam jiwa dan menjadi salah satu penyebab dari gagal yang ketiga. Dan yang keempat yaitu penyakit autoimun. Lupus nephritis merupakan salah satu jenis penyakit autoimun yang menyerang ginjal akibat dari lupus eritematosus sistemik atau SLE, atau lebih sering disebut dengan lupus. Lupus nephritis terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan ginjal, di mana peradangan ini menyebabkan kerusakan pada glomerulus. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, lupus nephritis dapat menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal dan berakhir pada kondisi gagal ginjal. Adapun tanda dan gejala yang muncul seperti perubahan pada pola buang air kecil, hematuria dan proteinuria, kulit terasa gatal dan terlihat pucat, nyeri sendi dikarenakan ketidakseimbangan kalsium fosfor, bengkak pada kaki dan kelopak mata di pagi hari,
sesak napas atau napas tersenggal-senggal, nyeri pada pinggang bagian bawah, infertilitas dikarenakan abnormalitas hormon libido menurun, dan disfungsi ereksi. Lalu, bagaimana upaya pencegahan yang dapat kita lakukan? Yang pertama, cek kesehatan secara teratur. Dengan melakukan pemeriksaan secara rutin sesuai jadwal untuk mengontrol gula darah dan tekanan darah agar tetap dalam keadaan normal untuk menghindari terjadinya penyakit diabetes mellitus dan hipertensi. Lalu yang kedua, yaitu rajin melakukan aktivitas fisik. Orang yang kurang melakukan aktivitas fisik cenderung tekanan darahnya lebih tinggi daripada orang yang rajin melakukan aktivitas fisik. Hal inilah yang menyebabkan atau mengarah pada perkembangan gagal ginjal kronis. Untuk menghindari hal tersebut, maka dianjurkan untuk rutin melakukan aktivitas fisik dengan rentang waktu 30-60 menit per harinya. Nah, adapun olahraga yang dapat dilakukan diantaranya seperti aerobik, jogging, berenang, dan bersepeda. Lalu, kemudian yang ketiga yaitu pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Kemenkes menyatakan bahwa konsumsi gula per hari maksimal 4 sendok makan atau sama dengan 54 gram. Lalu, maksimal konsumsi garam per hari adalah 1 sendok teh atau sama dengan 2000 mg natrium. Dan konsumsi lemak maksimal per harinya adalah 5 sendok makan atau setara dengan 72 gram. Jika kadar garam dalam makanan tinggi, maka akan mengakibatkan meningkatnya tekanan darah atau hipertensi. Di samping itu, glukosa yang tinggi pada darah yang disertai dengan hipertensi, maka akan mengakibatkan kerusakan pembuluh darah termasuk organ ginjal. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu rajin mengkonsumsi air putih. Kurangnya konsumsi air putih menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal akan berkurang, sehingga mengakibatkan perfusi, glomerulus, dan filtrasi ginjal. Jika penurunan perfusi berlanjut dalam waktu yang lama, maka ginjal akan kehilangan fungsinya, dan juga kerusakan parenkim ginjal akan terjadi. Kurang mengkonsumsi air mineral dalam jangka panjang dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi berat. Lalu, dehidrasi berat ini merupakan faktor resiko yang dapat mengakibatkan kerusakan pada organ ginjal karena mengurangi sirkulasi volume darah ke ginjal dan pada akhirnya akan merusak fungsi organ ginjal. Untuk menghindari hal tersebut, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total keseluruhan 2 liter. Dan maka dari itu, yuk sayangi ginjalmu.